Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi, salam. Saya juga ucapkan selamat beribadah, mengikuti ibadah kita online dari Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baik umat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Victory Life House, dalam His Room. Hari ini kita sedang berbicara tentang kuasa profetik. Bilang di kiri kanan, kuasa profetik, come on. Kuasa profetik artinya sudah berlaku sebelumnya, sedang berlaku, dan akan berlaku atau berlangsung. Kita sedang berbicara tentang kebangkitannya, kemenangannya atas kematian. Umat Tuhan, apakah salib itu dibutuhkan? Atau kebutuhan akan salib itu seperti apa? Apakah dia hanya palang, the cross of the wood, kayu yang berbentuk tanda salib? Bukan, saya pikir. Salib dibutuhkan karena ada persoalan. Persoalannya adalah the falling of the man. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Itulah sebabnya mereka tidak ada jembatan. Jadi kebutuhan salib itu as the bridge to connect. Kebutuhan salib itu seperti jembatan yang menghubungkan manusia yang jatuh bisa naik kembali, lakukan perjalanan hidupnya dalam kekekalan bersama Tuhan. Hanya melalui satu jalan, salib Yesus. Ketika Tuhan menciptakan bumi, Ia menciptakan manusia terakhir untuk menikmati ciptaan yang telah selesai. Apa yang terjadi kalau Tuhan baru hari pertama, kedua Tuhan ciptakan manusia? Pasti manusia akan atur. Yang laki-laki bilang tolong taruh knob di belakang perempuan tung leher. Kalau dia macam-macam saya tenis langsung dia diam untuk beberapa saat. Pasti kacau, semua orang punya ide kiri kanan. Tapi saya percaya Allah sangat sempurna dalam ciptaannya. Dan dia menciptakan manusia yang terakhir sebelum dia istirahat. Di Taman Eden itu sudah dikasih supaya manusia boleh menikmati semua yang tersedia di dalam Taman Eden itu. Apakah buahan yang dapat dimakan, mereka dengan bebas, ya kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan dimakan. Meskipun Tuhan memerintahkan untuk tidak memakan buah pohon itu, Adam dan Hawa tetap memilih untuk memakan buah itu dengan tidak mentaati Tuhan. Akibatnya terjadilah sebuah, saya sebut saja malapetaka rohani, bahkan sampai kepada fisik. Manusia mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Ya. Ketidaktaatan manusia yang dimulai dari Adam dan Hawa merupakan gambaran keinginan manusia untuk tidak bergantung kepada Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan dan pemahaman mereka sendiri. Alih-alih mempercayai Tuhan, daripada mempercayai Tuhan, mereka lebih mempercayai pikiran mereka sendiri. Inilah pekerjaan iblis, yaitu dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Cara iblis mencuri dengan menipu. Seringkali kita lupa bahwa saya tidak dicuri. Saya tidak dicuri, uang saya 100-200 juta nggak dicuri. Saya hanya ditipu. Ya, ditipu itu sama dengan mencuri. Mencuri itu sama dengan tertipu. Jadi iblis menipu kita. Iblis mencuri dengan cara menipu kita. Dan ketika dia menipu Adam dan Hawa, dan itu masih berlangsung sampai hari ini, Yesus sendiri juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, bukan? Pencuri datang hanya untuk apa? Ganti, menipu. Pencuri datang hanya untuk apa? Menipu, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri dengan cara apa? Menipu kita. Akibatnya saudara itu masih berlangsung sampai hari ini. Itulah pekerjaan klasik yang iblis masih melakukan sampai hari ini. Dari Kejadian 2 nomor 17, janganlah kamu memakannya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Akibat dosa Adam dan Hawa, kematian datang ke dunia karena upah dosa adalah maut, seperti Roma 6 ayat 23.
baik secara fisik maupun rohani. Tuhan yang memperkenalkan kata maut kepada Adam dan Hawa, tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk Adam dan Hawa mengalami maut. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Tuhan introduce mati itu begini. Kalau kau makan, kau mati. Nah, akibatnya mereka makan dan mereka mati. Harusnya Tuhan memperkenalkan supaya mereka jangan makan. Tetapi mereka ketika mengetahui itu, mereka ditipu oleh setan. Makanlah, karena nanti kamu seperti Tuhan. Padahal mereka tuh sudah seperti Tuhan. Nah, umat Tuhan, keinginan Tuhan agar tidak seorang pun binasa. Dengan kata lain, semua orang boleh menikmati the real life, the realita hidup yang Tuhan inginkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Satu-satunya cara agar kita dapat ditebus dari dosa dan kehancuran, dari kematian, yaitu tidak menikmati. Kematian artinya terpisah dalam kebinasaan, tapi sebelum terpisah dalam kebinasaan, mereka tidak menikmati apa yang Tuhan inginkan mereka alami selama mereka hidup di dalam fisik mereka. Ada nafas dalam badan mereka, tapi mereka tidak menikmati semua yang Tuhan inginkan. Nah, mungkin saudara bilang, oh kok mereka kaya, mereka punya segala macam. Kehidupan yang Tuhan berikan tidak sama dengan uang yang dimiliki oleh orang. Karena Tuhan tidak memberikan uang kepada manusia, Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia. Jadi kalau orang mengatakan, oh itu dia nggak perlu Tuhan karena dia punya segala-gala, that's bohong, that's bullshit, omong kosong. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan manusia harta. Tuhan tidak memberikan manusia uang. Tuhan tidak memberikan manusia berbagai macam popularitas hidup. No! Tuhan memberikan hidup Tuhan. Roh Tuhan. The life of God Himself. Zoe life. Hidup Tuhan yang diberikan kepada kita. Coba taruh dalam dada begini. Saya punya hidup Tuhan. Nah, ketika Anda punya hidup Tuhan, walaupun rumahmu kontrak 1 minggu 4 hari, hari yang keempat keluar, hari ke-5 masuk lagi, kamu tetap memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Beda dengan orang yang punya hotel di segala kota. Bisa katakan amin dengan luar biasa lagi? Jadi itu adalah keinginan Tuhan. Supaya jangan seorang pun binasa. Itu bukan mati di neraka. Tapi dalam hidup ini, dia harus bisa menikmati apa yang Tuhan mau. Dan satu-satunya cara yaitu mengalami penebusan karya Yesus. Melalui percaya Yesus sudah mati dan bangkit untuk mereka. Amen. Nah umat Tuhan, kita harus temukan hidup yang dicuri, hidup yang dipulihkan kembali di dalam Yesus. Ketika kita menerima karya Yesus, hidup yang tercuri, yang ditipu, yang dihancurkan itu ditemukan kembali. Amen. Sehingga saya percaya dalam hidup ini, walaupun orang itu dia hanya tinggal 1-2 bulan, 3-4 tahun dia meninggal, tapi kalau dia mempercayai Tuhan, saya percaya kuasa restorasi untuk menikmati hidup Tuhan bisa kerjakan dalam sekejap. Walaupun dia hidup singkat, tapi dengan kuasa Allah, Tuhan mampu memberikan kepada dia hidup yang sepenuhnya. The fullness of life. Kepenuhan hidup yang Tuhan berikan tidak tergantung umur, tergantung respon. Haleluya. Kemudian saudara yang kasih, kenapa salib dibutuhkan? Karena salib adalah rencana keselamatan. Rencana pembangunan keselamatan Allah, yaitu ada dalam salib. Pembangunan jangka panjang keselamatan manusia ada dalam salib. Salib itu adalah rencana profetik yang Tuhan sudah sediakan bagi keselamatan manusia yang akibat kejatuhan itu. Tindakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Rencana jangka panjang yang Tuhan realisasikan lewat Yesus. Yang pertama, memberikan Yesus sebagai korban penghapus dosa kita yang sempurna. Bagaimana pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari kematian? Tuhan adalah Allah yang adil. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, ketika dia mau berurusan dengan dosa manusia, dosa itu adalah hutang.
Maka kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia tidak bilang ampuni selesai, tapi dia mesti membayar hutang dosa itu. Dan ketika Tuhan membayar hutang dosa itu, konsekuensinya dia harus turun menjadi manusia. Agar setan bisa mengakui kalau dia hanya dari surga. Setan bilang itu enggak adil. Masa di sini yang berdosa, di sana yang beresin? Yang benar aja. Ayo turun dong. Nah, Yesus turun. Menjadi rupa manusia, menanggung dosa saya dan saudara. Amen. Supaya manusia boleh menerima rencana keselamatan kekal yang Tuhan adakan. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 di situ dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara jawab saya, tanpa penumpahan darah. Inilah sebabnya Allah menetapkan korban penghapus dosa pada zaman Alkitab. Kita lihat ada foto di sana, ya. Di dalam Perjanjian Lama kalau saudara baca dalam Imamat pasal yang keempat, di situ seorang yang berbuat dosa harus membawa domba persembahan yang tidak bercacat, harus sempurna dombanya. Itu diteliti oleh imam-imam di situ dan dulu itu sudah terjadi, saudara kasih. Penyelewengan. Jadi imam-imam itu mereka sudah punya domba. Jadi kalau Anda bawa domba, dia periksa, walaupun sempurna, oh ini ada cacat. Ini pakai saya punya aja. Nah, jadi mereka itu imam tempat. Tahu siapa yang aja saya kurang tahu, saudara kasih ya. Nah, itu sudah berlangsung sejak dulu. Jadi di kalangan imam pun juga sudah ada hal itu. Jadi yang namanya dosa itu di mana saja pasti bisa masuk, ya. Nah, jadi di garis bawah dipersembahkan dengan tak bercacat. Lalu apa yang terjadi? Imam itu adalah gambaran Tuhan dan domba itu gambaran Yesus. Ya. Nah, Yesus adalah anak domba Tuhan yang telah disediakan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia. Ketika kita menerima Yesus sebagai korban penghapus dosa, kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat dan tidak memperhitungkan dosa kita, tapi Tuhan melihat domba Allah, the perfect Lamb of Jesus. Jadi domba Allah yang namanya Yesus itu yang dilihat. Amin. Jadi Tuhan tidak melihat kesempurnaan kita, tapi Tuhan melihat kesempurnaan Yesus. Jadi Anda bisa tenang karena Tuhan tidak menghitung pelanggaran Anda. Tuhan tidak memeriksa satu persatu. Dulu begini, ingat begini. Nah, itu manusia biasa lakukan itu. Itu mungkin istri biasa lakukan itu kepada suami. Itu mungkin suami sering lakukan itu. Mungkin itu anak-anak, mungkin itu besan dan mertua mungkin. Saya kurang tahu. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitung. Tuhan tidak pernah periksa dosa kita lalu dia ingatkan. Tuhan mengetahui dosa kita, dia tutup dan dia katakan jangan berbuat lagi. Kalau berbuat lagi, Tuhan mengampuni. Kalau berbuat lagi, Tuhan mengampuni. Darah Yesus, darah supernatural. Dia mengampuni dulu, hari dan selama-lamanya. Bahkan yang lebih dahsyat, kamu tidak mengakui pun Tuhan mengampuni. Umat Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan tidak berdasarkan pengakuan manusia, tapi berdasarkan kerelaan hati Tuhan. Jadi kalau Anda tidak mengaku, tidak minta ampun, tetap pengampunannya berjalan. Tapi Anda tetap merasa tertuduh dan bersalah, itu urusanmu sendiri. Tapi Tuhan tidak akan terpengaruh dengan ulah manusia yang tidak meresponi pengampunannya. Ada yang bisa katakan amin? Dia melihat kesempurnaan Yesus. Kita tidak dapat menerima pengampunan atas semua dosa kita tanpa Yesus. Setelah imam memeriksa domba itu, dia menganggapnya layak, maka domba penghapus dosa itu harus diletakkan tangan, ya. Kalau saya atau saudara, kita yang buat dosa, kita yang tumpang tangan di atas domba itu artinya apa, saudara kasih? Kita transfer dosa kita di dalam domba itu. Haleluya. Ini melambangkan, saudara, pemindahan dosa. Katakan, dosa saya ditanggung oleh Yesus. Come on.
Di dalam dosa ada penyakit, ada kemiskinan, ada kemaratan, ada kebodohan dan lain-lain sebagainya. Semua yang Anda lakukan dan saya lakukan karena dosa dan akibatnya waktu kita percaya Yesus ditransfer ke dalam Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu berlangsung setiap kali. Jadi itu pengampunan itu berkelanjutan. Seperti saudara menikmati listrik 24 jam. Pengampunan 24 jam. Haleluya. Pengampunan berapa jam? Come on. Saudara enggak usah ragu. Percaya pengampunan berjalan, terus berjalan dalam Yesus. Tuhan melihat kita. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa kita terus membenahi diri supaya kita tetap kuat bisa menikmati apa yang Tuhan mau. Kalau tidak saudara kasih, kita membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Respon yang benar untuk membenahi diri, memperbaiki diri, meningkatkan diri dengan cara hidup yang benar adalah bagian yang terpenting untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Amen. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah gambaran Yesus di kayu salib. Bagaimana domba Allah itu menerima transfer dosa. Coba katakan, dosa dan akibat saya, dosa akibat perbuatan saya telah ditransfer dalam tubuh Yesus. Come on. Dosa akibat perbuatan saya telah ditransfer ke dalam tubuh Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Jangan pernah anggap enteng. Karena peristiwa ini adalah peristiwa rohani. Rohani itu artinya apa? Tidak melihat tapi berlangsung. Rohani artinya apa? Tidak percaya tapi itu ada. Lebih baik percaya dan alami. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Baca bersama saya 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa menjadi. Karena sebutkan nama saudara. Supaya dalam dia VLC dibenarkan. Supaya di dalam Yesus. Supaya di dalam Yesus sama. Jadi kebenaran kita di mana? Bukan dalam agama. Kebenaran kita di mana? Dalam Yesus. Jadi kalau orang yang non-Kristen sekalipun kalau dia percaya. Seperti kemarin Thomas waktu dia baru-baru sumur saya injili dia bilang, Pak saya percaya Imam Mahdi itu Yesus akan datang dan menghakimi semua manusia. Amin Pak, saya pegang tangannya. Kan dia sudah bilang percaya nak, saya pegang tangan langsung. Walaupun dia belum Kristen atau tidak akan pernah menjadi Kristen, dia sudah percaya. Haleluya, makanya siapa yang percaya dia yang diselamatkan. Amin. Dan saya percaya ada miliaran manusia yang sudah percaya. Silent trust, percaya diam-diam. Amin. Nah, Yesus menjadi dosa bagi kita agar kita dapat menjadi kebenaran. Sekarang kita percaya kepadanya semua yang layak dia terima sebagai anak Allah yang sempurna. Kita dapat memilikinya. Sebagaimana Yesus memiliki, saya memiliki. Coba katakan bersama saya. Sebagaimana Yesus memiliki, saya memiliki. Yesus memiliki kesempurnaan. Saudara memiliki apa? Yesus memiliki kebenaran. Saudara memiliki apa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena dia telah menjadi saya. Saya telah menjadi dia. Itu yang disebut kita menyatu dengan karya Yesus. Umat Tuhan, kebenaran kita sama dengan kebenaran Yesus atau tidak? Jawab saya. Kebenaran saudara waktu percaya Yesus sama dengan kebenaran Yesus atau tidak? Sama atau tidak? Bilang kiri kanan, kamu sama benar dengan Yesus. Atau kebenaran saya sama benar dengan Yesus. Come on. Meyakinkan dulu, meyakinkan. Karena saya mau kebenaran saya sama benar dengan kebenaran Yesus. Come on. Katakan amin. Kita mesti katakan, aku orang benarnya Allah. Come on. Tak peduli kamu belum sempurna. Sekalipun kamu bilang tunduk kelapa dalam doa, terserah saudara kasih. Oleh bulir-bulir Yesus sembuh, silakan. Anda boleh salah dan kilaf, tetapi kebenaranmu tetap. Kenapa? Karena kebenarannya Yesus bukan kamu. Amin. Nah, umat Tuhan, perhatikan. Bila ada orang yang jawab tidak sama kebenarannya, dia belum mendapat pewahyuan akan kebenaran dirinya dalam Yesus.
Walaupun dia sudah gereja Bethel Indonesia atau agama Kristen sejak tempo dulu. Zaman Nyonya Mener yang tidak pernah duduk sampai sekarang, saudara yang kasih. Karena dia berdiri terus, saudara yang kasih. Anda tidak akan menjadi Kristen yang sebenarnya. Hal ini akan membuat pertumbuhan imannya terganggu. Dia tertahan untuk menerima segala kebaikan Tuhan baginya. Kenapa? Karena tiap kali dia menerima kebaikan Tuhan, Tuhan kasih beta motor. Tidak layak. Tuhan kasih beta spion dan helm dong. Nah, jadi dia dapat spion dan helm pegang-pegang. Orang ini orang gila gimana? Gara-gara apa? Dia tidak layak menerima motor. Dia barang apa? Tuhan kasih saya oto dong Tuhan. Sampai mati. Saya pernah bilang satu orang, ini rumah untuk kamu aja. Sampai beta mati. Dan betul dia mati, saudara kasih. Mati di kandang babi lah. Kenapa? Karena orang tidak mau tahu dan bahkan iblis menipu supaya orang hanya hafal itu keturunannya, turunan judi, perceraian, fitnah, obat-obatan, sihir, turunan penyakit. Sehingga orang waktu bilang aku benar, ketika Anda benar, Anda nyatakan sehat, diberkati, Anda unggul. Itu namanya benar. Bukan benar artinya putih jadi hitam, no. Benar itu artinya Anda mengalami seperti Yesus alami. Amin. Kalau Anda beriman tidak masuk rumah sakit, ya pasti bisa. Karena Yesus tidak pernah masuk rumah sakit. Tapi kalau Anda mau masuk rumah sakit, itu pilihan saudara juga. Nggak ada masalah. Amen. Menjadikan orang ini merasa tidak layak untuk meminta dan menerima serta menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi orang ini. Karena dia beranggap, I am the sinner. Saya ini masih berdosa, belum ini. Karena anggapannya dosa itu, suci itu artinya tidak pernah bersalah. No, suci itu artinya dibenarkan oleh Allah. Suci artinya apa? Jadi kalau orang Kristen tidak bertumbuh dewasa, dia langgar lampu merah sebagai orang. Jadi orang benar yang tidak pakai helm, orang benar yang tidak bayar pajak, orang benar yang tidak kasih perpuluhan, orang benar yang jengkel, marah, dendam, orang benar yang bikin perbuatan daging. Karena kebenaranmu tidak akan dihapus. Tidak ada yang bilang amin ya. Mungkin kita korban dari perasaan-perasaan yang seringkali menjajah kita seperti itu. Jadi orang benar sementara berkelahi. Suami istri yang lebih dasar. Suami orang benar sedang pokok istri. Orang benar sedang minum mabuk dan main judi. Judi online, judi offline. Orang benar sedang tipu-tipu. Kebenaran kita tidak akan diubahkan karena kesalahan kita. Tapi ketika Anda mempercayai siapa Anda, kebenaran itu akan melunturkan semua kesalahan Anda. Yang menjadi persoalan adalah, coba lu yang kiri kanan. Perasaan saya menjadi persoalan. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Nah, kenapa? Karena kita ini manusia. Itulah sebabnya jangan hidup dengan perasaan, hidup dengan apa? Firman. Haleluya. Tiap kali rasa bersalah ucapkan firman. Aku adalah orang benarnya Allah. Amen. Tiap kali lihat, sebelum sikat gigi lihat. Kamu sehat walafiat. Sikat gigi supaya sehat. Nah. Lihat firman, lihat Alkitab atau lihat cermin, lihat dirimu sendiri. Atau baku lihat, saudara lihat HP, ada mukamu di situ katakan. Ganteng nih ya, walaupun kamu yang puji sendiri gak apa-apa. Dan botak lagi mati, jangan saudara kasih. Haleluya, amen. Bilang kiri kanan, kebenaranmu tidak akan dihapus oleh kesalahan kamu. Amin. Nah, orang yang seperti ini dia akan semakin naik dan dia meninggalkan keduniawian. Amin. Seringkali ada mimbar, jangan kasih tahu jemaat itu orang benar. Kasih tahu mereka orang benar, nanti mereka fight terus. Dan lu tuh berdosa, lu kalau bertobat Tuhan potong lu dari leher. No, semakin Anda ditakuti, Anda semakin ikuti yang ditakuti itu. Tapi semakin Anda dikasih tahu Anda berharga, Anda semakin relate dan bebas. Saya punya guru matematika, tiap kali dia masuk, tapi dia tahu kita semua kalau dia masuk pasti stres. Sebelum dia masuk, matematika itu gampang kok, ayo jangan sini kerja. Mati sudah. Sehingga seumur saya sekolah sama matematika, kalau nyontek 4, kalau tidak, kabuak besar, saudara.
Tapi kemudian hari banyak teman-teman saya yang lihat saya punya nilai nol, mereka datang di Tunas Bangsa. John, lu bikin apa di sini? Bet, ada 6 proyek, bikin pembangunan di sini. Oh, baik. Jadi saudara lihat, kalau Anda mengenal dirimu sendiri, pasti Anda akan bisa menaklukkan semua yang palsu. Amen. Jadi semua kesalahan kita itu ibarat semua yang menempel. Cincin jemaah ini tinggal lepas aja. Kita mesti punya perasaan seperti itu. Amen. Katakan semua kesalahan saya itu tidak di dalam saya, di luar saya. Come on. Yang membuat tertanam dalam diri saudara adalah apa? Perkataan manusia. Lu tuh dari dulu begitu saja. Kalau orang bilang lu dari dulu, tidak, saya ciptaan yang baru. Walaupun saya langgar lampu merah. Iya, sebab kalau saya langgar lampu merah tuh, wih nanti orang bilang apa? Ya, sorry lah sekali-sekali mungkin karena buru-buru saudara. Tapi kebenaran saya tetap. Dan lu tukang langgar lampu merah tidak pakai helm, lu orang berdosa. No! Masa helm saja kasih gugur Yesus punya pengorbanan? Amen. Jadi sudah semakin, bilang kiri kanan, semakin saya kenal siapa saya semakin menang. Katakan demikian. Nah kadang-kadang kemenangan kita sudah nggak kasih, ada yang 30%, ada 60%, ada 100%. Bilang kakak, beta nih ya satu hari masih 1-2 boa. 1-2 boa apa? Batang dia bilang boa, nah sengaja putarlah saudara kasih. Ya dia sengaja putar 1-2 boa, maksudnya 1-2 batang. Oh mau jelas, hah? Ya, jadi kemenangan kita. Yesus menangkan sempurna, cuma perjalanan kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Nah, umat Tuhan, nantikan satu janji yang terakhir, yaitu tubuh yang tidak dapat rusak. Saudara rindu katakan, amin. Pekerjaan Tuhan kita, Yesus yang telah selesai di kayu salib, tidak hanya menurut roh kita, tapi juga tubuh kita. Haleluya. Dalam Lukas 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Sentuhlah dan lihatlah, hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Jadi tangan dan kaki Yesus tetap membekas karena tertusuk paku untuk selama-lamanya. Anda bisa bayangkan? Lazarus yang bau busuk jadi sempurna. Yesus masih ini lubangnya. Hei Thomas, kau lihat. Kau lihat saya pun kaki. Itu Lukas 20 ayat 40 Yesus tunjuk. Yesus masih cacat supaya saudara sempurna. Yesus menanggung goresan supaya dunia tidak pernah menggores Anda lagi. Yang bikin persoalan itu manusia yang sok benar. Jadi hakim swasta. Menghakimi sana sini. Kenapa orang bisa selesaikan dosa di Paklaru? Sementara di gereja perjamuan kudus terus. Tapi dosa tidak terselesaikan. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang sebenarnya dikasih keluar. Lalu majelis ganti Tuhan Allah. Makanya di Paklaru orang bisa berdamai. Di gereja orang cakar-cakaran. Kenapa? Karena orang tidak menghayati. Yesus bilang, lu lihat pun kaki tangan luka. Gara-gara kau. Lu mau sampai kapan lagi lu bertengkar? Mau sampai kapan lu tidak percaya? Masa depanmu sungguh ada, harapan lu tidak akan hilang. Lalu Thomas bisik-bisik kepada Yohanes, Anis, lu doakan beta dulu. Beta mau percaya sekarang sudah. Itu Thomas bilang, haleluya, puji Tuhan. Nah, gitu dong. Jadi, saudara lihat, bilang kiri kanan, Yesus telah menanggung kecacatan kamu. Mulai dari sekarang suami tidak boleh hitung istri pun cacat. Walaupun dikasih uang banyak, dia bilang, mama kok hanya baru 1 juta. 100 juta justru apa-apa mama. Asal mama tetap ada, beta tetap yakin. Yeah. Jangankan istri baru beli ikan yang kurang basah. Lu pikir lu kasih makan dan siapa nih? Ini siapa nih? Beta ini Pak Bos. Hei, Pak Bos di kantor. Amin. Mana Pak Bos sampai ikan kanju Pak Bos? Nah? Saudara lihat. Kita mesti tahu, kalau tidak saudara, nanti kita punya kesalahan sedikit, itu membuat kita unhappy life going on.
unhappy marriage, unhappy relationship, unhappy home and family. Rumah AC dingin, tapi suasananya panas terus. Kenapa? Karena bro, lu kesalahan. No, surga itu nyaman karena Tuhan tidak hitung kesalahan kita. Dan suasana surga bisa terjadi kalau Anda tidak pernah hitung itu. Kalau Anda tidak pernah menghitung, orang itu yang hitung dan dia sadar, sudah terlalu banyak dia salah. Karena kesalahan yang sadar sendiri itu sempurna. Tapi kesalahan yang disuruh-suruh orang itu munafik. Tidak ada yang bilang amin ya? 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Katakan amin. Yang sakit jantung, yang pasang ring, yang pasang besi gali, segala macam di kaki tangan semua. Tuhan ubahkan, haleluya. Yang mata samar-samar panggil John, kelihatan yes, akan diubahkan. Amin. Yang darah tinggi, yang darah rendah, normal. Tuhan rubahkan. Ayat 53. 2-3 baca. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang dapat. Itulah saya, katakan. Itulah saya. Jadi kita masih punya pengharapan, saudara kekasih. Oke? Nah, ini akan terjadi sekejap mata. Jadi saudara lihat. Kebangkitan Yesus adalah konfirmasi pengampunan dan kebenaran kita. Jadi tadi saya sudah uraikan panjang lebar sampai roh tubuh jiwa kita diubahkan. Amen. Sekarang saya tutup dengan ini. Ada konfirmasi tentang kebangkitan Yesus. Yaitu apa? Kebenaran saya dikonfirmasikan dengan kebangkitan Yesus. Wow. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak bangkit, kebenaranmu fake, palsu. Tapi dengan Yesus bangkit, kebenaranmu real, original. Kita baca Roma 4 ayat 25. 2-3 mulai. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibenarkan karena kebenaran. Kita ganti nama saudara di samping kiri atau kanan. 2-3. Yang telah diserahkan karena pelanggaran. Yang dibangkitkan karena, katakan amin. Jadi saudara lihat. Kebenaran kita itu Yesus konfirmasi dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi Allah membangkitkan Yesus dari kubur bukan karena Yesus adalah anak Allah yang kekasih. Tetapi karena Yesus telah melakukan pekerjaan yang sempurna dengan membayar pengampunan dosa-dosa kita dan menyatakan kita benar. Katakan amin. Kita dapat yakin bahwa hukuman mati telah dibayar sepenuhnya melalui pekerjaan Yesus yang di kayu salib. Katakan saya hidup untuk selamanya. Come on. Yes. Woo. Batu itu tidak digulingkan supaya Yesus dapat keluar dari kubur. Tetapi digulingkan supaya para pengikutnya dapat melihat ke dalam dan melihat bahwa kubur itu kosong. Amen. Amen. Kenapa batu itu tidak digulingkan? Biar mereka gulingkan, mereka lihat. Kalau itu, tadi Petrus malam-malam sudah datang. Kasih orang kopi dong, bawa omor datang. Bukan. No. Jangan percaya penipuan dengan kata penipuan dalam bentuk apapun. Jangan percaya. Percaya semua janji Allah. Amen. Jadi apa yang dikatakan makam itu kosong karena muridnya mencuri. Jangan itu hanya karena orang-orang itu dibayar untuk melakukan itu. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa artinya kebangkitan Kristus. Umat Tuhan, kebangkitannya adalah bukti kebenaran kita. Katakan amin. Dan mengetahui hal ini menyebabkan kita berhenti hidup dalam dosa dan mulai hidup penuh dengan kemenangan dan harapan dan masa depan kita. Amin. Karena itu milikilah firman. Bilang kiri kanan, milikilah firman. Aplikasikan firman dalam kehidupan kita. Ya. Merenungkan firman, membagikan firman itu bukan orang jiwa baru, kawan. Itu adalah pekerjaan para rasul, nabi, para penatua, gembala, dan pemimpin-pemimpin dan orang percaya. Pekerjaanmu adalah perenungan firman. Itu bukan pekerjaan yang tanda orang lemah, makanya renungan firman. Saya tidak renungan 3 tahun karena saya kuat. No, itu tidak benar. Semakin merenungkan firman, kamu semakin menjadi manusia firman. Saya bilang dengan tegas, kalau kau tidak merenungkan firman, berhenti makan. Supaya adil. Tubuhmu sengsara karena tidak makan, jiwa dan rohmu sengsara karena tidak baca firman. Supaya adil.
Tidak adil kalau anak makan 3 kali, lalu renungan firman 1 bulan 1 kali. Kalau dia mau, umat Tuhan, Roma 4:25 kita lanjut, dikatakan begini. Memberitahu kita bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian bukan karena dia adalah anak Allah, tapi karena dia telah melakukan pekerjaan yang sempurna untuk membayar pengampunan dosa-dosa kita dan menyatakan kita benar. Sama seperti struk belanja. Saudara lihat, tahu struk belanja? Struk belanja berisi catatan barang-barang yang kita bayar. Kebangkitan Yesus adalah struk surgawi yang meneguhkan bahwa dia telah membayar harga untuk setiap dosa kita. Amen. Pertanyaan saya, seringkah Anda beli lalu Anda ambil struknya? Oh, iya Kak, saya ambil. Baik. Tapi seringkah Anda ucapkan pengertian bahwa Yesus menjadi miskin supaya saya menjadi kaya? Itu struk. Semua yang Yesus kerjakan adalah bukti pengorbanannya bagi saya dan saudara. Kalau saudara bisa ambil struk, beli bensin 100.000, bayar pajak 800.000, ambillah struk firman Allah. Ucapkan setiap kali musuh menantang engkau. Buktikan kepada musuh bahwa pengorbanan Yesus bukan kaleng-kaleng. Haleluya. Amin. Amin. Bilang di kiri kanan, selalu bawa struk pengorbanan Yesus. Nah. Amin, amin. Saya selalu bilang pada tubuh saya, tubuh kamu adalah bait roh Allah. Yesus diam dalam diri kamu. Kamu sehat dan sempurna. Milikilah gaya hidup dengan cara sehat dan normal. Betul saudara. Ketika saya minum kemarin, karena saudara tahu, minggu kemarin saya dapat flu yang cukup berat. Sehingga saya seumur hidup saya baru tidak lebih dari 5 kali. Dalam 40 tahun ikut Tuhan, tidak ke gereja. Tidak lebih dari 5 kali. Ternyata tubuh saya tidak cocok kimia masuk. Karena saya bilang tubuh saya adalah tubuh bait Allah. Amen. Kenapa? Karena kalau sudah dapat flu itu kan pengen cepet sembuh. Betul toh Pit? Kalau dapat flu itu pokoknya minum 1 jam beres memang. Sehingga dia ganti obat dalam 1 jam 5 macam. Gara-gara mau sembuh. Tapi itu bahan kimia. Nah saya mulai lihat, oh betul. Saya sudah deklarasi tubuh saya ini adalah bait Allah. Dan saya hidup seperti Yesus. Makanya waktu bahan kimia masuk, saudara, wah, bilik saya sembuh. Tapi perut saya 1 minggu tidak keluarkan angin, saudara. Sampai tim dari Jakarta datang, saya sampai minta maaf, saya nggak bisa. Sampai mereka, oh kalau Pak John tidak datang, kita tidak mau mulai. Aduh, repot, saudara. Jadi ibu masih maju duluan. Saya berjuang untuk keluar angin ini sampai saya, Tuhan tolong, darah Yesus, kuasa darah Yesus. Sampai puji Tuhan, semuanya baik. Haleluya. Bilang kiri kanan, all is well with you. Oke, jadi saudara yang kasih, lihat. Nikmati strok, belanja Yesus untuk dosa saya dan saudara. Dia sudah belanja masa depanmu selesai. Keturunanmu diberkati, anak-anakmu sukses. Cucu-cucumu diberkati, amin. Begitu dong stroke. Oke, umat Tuhan. Saya tutup satu ayat ini. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk berapa kali? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada, baca bersama saya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kita semua pernah mendapatkan second chance seperti ini. Seperti Petrus, bukan? Amin? Dapat, ada yang bukan 2 kali lagi, berkali-kali Tuhan kasih kesempatan. Haleluya. Untuk tidak mati, untuk tidak bangkrut, untuk tidak hancur, tidak rugi dan segala macam. Tidak diskor, tidak dikeluarkan dari pekerjaan dan sebagainya. Mencari dan menemukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampat Agassi adalah acuan untuk VLC melayani Tuhan. Kalau Anda bingung-bingung melayani Tuhan, ambillah Ampat Agassi salah satu. Lakukannya. Anda akan lihat hidupmu melayani domba-dombanya Tuhan. Melayani dengan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan rencana Allah. Haleluya. Bilang kiri kanan, waktu rapture sudah dekat. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Haleluya. Waktu pengangkatan, saya tidak tahu 5-6 tahun, saya tidak tahu. Hari saya tidak tahu, jam saya tidak tahu. Tapi waktunya tidak terlalu lama dari sekarang. Mungkin cucu saya tidak ada yang menikah. Mungkin saya tidak tahu. Sungguh indah melayani Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini dan kita berdoa.
Saudara ingat lagu lama bukan? Bila ku renungkan, itu dulu Ibu Wila suka duet itu, saudara. Bila ku renungkan, wah, come on, haleluya. Oke, kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita kepada kebaikan Tuhan. Amen, 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 amen. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Begini. Walau sekali agak cepat. Tangannya apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi hidupku, ku mau mengasihinya selalu. Lagu ini luar biasa. Sungguh takkan percuma bila apa? Bilang kiri kanan, layani Tuhan karena itu asetmu dalam kekekalan. Saudara tahu, salah satu anak saya Resi tidak mau dokter PNS karena dia bilang saya mau melayani Tuhan dengan bebas karena waktu Tuhan sudah dekat. Melayani, jangan sibuk dengan yang lain-lain, saudara kasih, oke? Jangan sibuk dengan sekarang ini fokus melayani Tuhan, berdoa. Kenapa? Karena semua yang kamu lakukan ini nanti kamu akan nikmati dalam kegagalan. Ingat, kalau Tuhan mau lakukan apa-apa, Tuhan bisa lakukan. Tapi Dia sudah membatasi, Dia sebagai kepala, kita menjadi tubuhnya. Eksekusi lakukan kan dalam doa, dalam apa? Ayat doa malam, ada waktu datanglah walaupun terlambat datang. Ya, jam besok terlambat, hanya terlambat tidak berarti saudara datang 5 menit, 10 menit. Kalau Anda datang tunjuk muka dan berdoa, orang ini hebat, ini orang super sibuk, tapi dia berdoa, Tuhan berkati dia. Pulang saudara naik tangga lagi untuk promosi, amin. Doa puasa, layani di komsel, melayani, ini mau ada SPK, bikin masuk, calonkan diri. Kenapa? Ini waktu yang sangat luar biasa. Saya bilang Ibu Melse, saya berdoa, saya dapat sumur. Ini sumur kalau datang, saya undang ibu-ibu dari gereja mana saya mereka sudah telepon. Ibu Melse saya datang, saya buka itu hof supaya mereka dapat melayani Tuhan. Mungkin saya terbatas, tapi saya berdoa supaya apa yang Tuhan percayakan kepada saya nikmati. Tapi orang banyak nikmati, amin. Kenapa? Karena katakan semua yang saya lakukan untuk Tuhan hari ini adalah harta saya dalam kekekalan. Tapi kalau hartamu yang kamu kumpulkan, kerja buruh uang, kerja buruh pangkat, kerja buruh ini dan itu, tanpa konsep bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan, tanpa konsep bahwa saya kerja ini untuk Tuhan, maka Anda akan kehilangan selama-lamanya. Tapi kalau Anda sibuk, mengajar, sibuk, bikin proyek ini, tapi saudara ini untuk Tuhan, saya percaya, bila melayani Tuhan sungguh indah. Oh, bukan pada saya. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Rahasianya sederhana. Waktu saya datang di pesta, saudara kekasih, tiap kali saya datang tukang dansa dong gelisah. Kapan kau pendeta pulang nih? Kapan kau pendeta pulang nih? Kenapa? Karena dong tunggu final itu goyang-goyang. Nah, sebelum habis ibadah, lebih Anda bergoyang. Haleluya. Oh, bukan pada harta
lagu altar call apa? Menyanyi saja, sungguh takkan percuma melayani Tuhan.